Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman hadirin yang budiman. Nah, malam hari ini saya ingin membuka sesi Sesi tanya jawab. Waalaikumsalam, Mbak Wean. Nah, ini udah ada yang beberapa hari lalu nanya ke saya pertanyaan yang cukup spesifik ya terkait perawatan pesawat terbang atau pesawat udara. Dan daripada saya hanya menjawab satu persatu ya ke satu orang. Oh, suaranya nggak ada. Cek cek. Dia adalah Bel dan Ya, Genesis. Karena ada keadaan di luar hujan, Evan membiarkan dua orang asing tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah sedikit bercerita, ternyata mereka berdua bertujuan untuk pergi ke sebuah pesta. Namun mereka berdua malah nyasar sampai harus hujan-hujanan setelah turun dari taksi dan meminta pertolongan ke setiap rumah yang mereka lihat. orangnya belum ada nggak coba? Handphone mereka juga ikut rusak karena air. Suaranya hilang lagi, Bang. Ya, bentar ya. Saya pakai headset. Cek cek. Ada nggak suaranya? Oke, aman, Bang. Aman. Aman, Bang. Loh, kok suaranya masuk ke speaker? Cek. Suaranya ada? Ada, Bang. Aman, Bang. Oh, ya udah. Ya udah, kita mulai ya. Jadi sebagai pengantar teman-teman, kemarin Mas Bawean WA Abang ya. Mungkin nanti Mas Bawean bisa menjelaskan dulu latar belakangnya apa, kenapa bertanya tanya-tanya dan kenapa nanya ke Abang ya. Nanti Abang coba jelasin ya. Jadi poin Abang adalah eh, memang ilmu penerbangan itu kan ilmu yang cukup cukup unik ya, cukup unik, Iya. cukup Dan spesifik dia dan terus update terus, Bang. ya, dan kita harus update terus dan Abang kan sebagai praktisi mungkin sedikit bisa bantu lah terkait konsep ya, konsep dan implementasi sistem perawatan. Memang bicara perawatan itu sangat menarik ya, Mbak Wayan dan kawan-kawan, karena salah satu disiplin ilmu di dalam dunia aviasi adalah mengenai sistem transportasi dan sistem perawatan atau manajemen perawatan pesawat. Nah, ini Abang udah bawa buku nih ya. Ini buku judulnya Aviation Maintenance Management. Ini yang sekarang ini adalah salah satunya orang yang lama menjadi engineer di Boeing. Sebenarnya buku ini sangat bagus ya, sangat bagus dalam artian ini adalah referensi, tetapi nggak mungkin isi buku ini kandungannya bisa dibahas dalam waktu yang singkat seperti sesi saat ini. Yang penting ini menjadi semacam pemantik ya, pemantik dan introduksi. Harapan Abang sendiri ya teman-teman yang penasaran, yang tertarik ya harus banyak mengkaji, banyak belajar, banyak bertanya dan ya inilah sesi kayak gini mudah-mudahan bisa kita rutinin Mas Bawoyan ya untuk menjawab Iya, siap. pertanyaan teman dan sedikit Abang berbagi apa yang Abang bisa share gitu. Gitu Mas Bawoyan, silakan pertanyaannya dan latar belakangnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Bawian. Latar belakangnya sebelumnya saya pernah bekerja di PLTD, Pok Motong, Lombok, Bang. Apa tuh PLTD? Pembangkit listrik, Bang. Oh, Iya, iya, tenaga saya turbin, Bang. pembangkit listrik tapi mikirnya bukan gitu kan, orang penerbangan kok di PLTD gitu. Iya, dapat ini aja, Bang. Apa proyek overhaul turbinnya, Di Bang. Bawean, Hmm. Kan PLTD, D-nya itu apa panjangannya? Apa, Bang?
Kan PLTD. D-nya D-nya itu apa? Apa bang? Ntar suaranya hilang lagi bang. Wah, ini kok cek cek. Suaranya masih hilang. Ya bang. Eh oh ya, oke masuk bang. Jadi Oke. PLTD itu pembangkit listrik tenaga diesel bang. D-nya itu diesel. Oke, oke. Siap. Lanjut, lanjut. Lanjut, Mas Bawyang. Oke. Eh saya tertarik sih bang yang kemarin dibahas di grup itu bang. Yang mana tuh? Jadi Yang Abang share. yang abang terakhir itu chat yang abang presentasi. Abang bisa Abang lanjut. presentasi itu yang katanya senior senior apa apa ya? Saya kurang ini sih ngamatin. Jadi abang presentasi katanya beliau itu pernah kerja di Amerika dan juga pernah kerja di Boeing. Nah, abang presentasikan di situ. Nah, terus abang jabarin bawahnya gitu. Nah, di situ ada perawatan. Nah, saya sebelumnya pernah ngulik-ngulik dari saya semester 4 itu tentang perawatan, khususnya di inspeksi, Bang. Hmm. Nah, saya suatu ketika ngeliat video di YouTube itu, saya tertarik sama video tentang inspeksi di Eropa, Bang. Jadi, di Eropa itu udah menganut namanya smart hangar, Bang. Smart Hanggar ya. Wah, menarik ini. Iya. Abang juga banyak ngurusin hanggar soalnya. Kayak gimana tuh Nah, Smart Hanggar? smart hangar juga kan kayak di Singapura juga udah. Nah, di hangar itu main barcode juga, Bang. Oke, barcode. Terus? Nah, terus yang di Eropa ini yang lebih menariknya itu dia inspeksi menggunakan drone, Bang. Nah, Ya, apakah kalau misalkan di Indonesia itu diterapkan menggunakan sistem seperti itu, apakah efisienkah atau memang nantinya akan datang di Indonesia itu, Bang? oke. Ya, yang abang mau tahu, Bawean ini nanya sekedar nanya iseng gitu ya, atau memang menuju ke situ untuk bekerja atau nyelesain tugas akhir misalnya, atau memang Iya, interest. salah satunya itu. Salah banyaknya Hmm. sih, Bang, itu. Niatnya apa? Untuk nyelesain skripsi. Iya, dan Gitu. saya juga berniatan untuk ngwujudin gitu, Bang. Saya buat kalau misalkan ya insya Allah sih, Bang, ada investor mau bantu, Bang. Oke. Terus gimana lagi? Wah, Ya, ini jadi ada kalau misal Mas Wenda nih. Assalamualaikum, Kang Wenda. Aduh, lama nggak ketemu saya sama Kang Wenda nih. Oke, nah Mas Bawean lagi. Saya butuh backgroundnya dulu ini, background dan motifnya ini, supaya background persepsinya, apa nih, Pak? ya background background pendidikannya, kemudian kenapa tadi Oh, tertarik. kalau saya eh, sekarang lagi ngejalanin kuliah S1, Bang, di Unsur yang ngambil teknik penerbangan. Fokusnya ke maintenance, Bang. Maintenance. Hmm. Berapa subjur di Surya, unsur ya, di bawah penerbangan. Sebelumnya sih saya tahu sekolah penerbangan di situ doang sih, Bang, yang di Hmm. Jakarta. Emang emang minat di penerbangan banget ya. Apa gimana? Sebelumnya sih saya nggak minat di penerbangan karena saya dulu itu sejak saya SLTA itu saya suka main ini, Bang, aeromodeling, jadi RC, Bang. Oh, air modeling. Baik, baik. Hmm. Nah, semenjak situ kan saya juga dulunya sih kan karena kerja saya putus kontrak itu. Nah, saya bingung putus kontrak itu.
nunggu panggilan juga. Akhirnya saya mutusin kuliah. Kalau tadinya kerja yang di PLTD itu. Iya, Kak. Oh, oke. Terus ada lagi? Ya itu aja sih Bang. Sementara itu aja dulu. Ya, jadi mungkin saya itu lagi-lagi tadi saya coba lihat sekilas ya dari buku ini ya. Iya, Sebenarnya juga sebenarnya banyak referensi-referensi sejenis di online ya. Cuma memang kalau kita berbicara perawatan kan, perawatan ataupun maintenance, apa sih perawatan itu kan gitu. Nah, kira-kira Mas Bawean apa itu definisi perawatan menurut Mas Bawean yang dipelajari di kampus? kalau menurut saya pribadi perawatan itu ya kita merawat suatu benda yang kita tadinya dari baru sampai benar-benar itu memang dia memang tidak bisa digunakan lagi. Jadi selama itu kita rawat sampai bisa digunakan terus. Jadi tidak ada trouble. Bang. Ya, tidak ada trouble atau eh, failure ya, kegagalan. Iya, Jadi perawatan sebetulnya secara sederhana itu kan kalau di konsep eh, maintenance pesawat adalah upaya memaintain ataupun mengembalikan. Jadi ada upaya untuk memaintain, menjaga kualitas ataupun performa eh, sehingga tetap pada standar tertentu ya. Ataupun ketika dia turun ya, itu dikembalikan kondisinya ke kondisi semula. Itu maintenance ya, sorry. Karena ada pembedaan antara maintenance dengan modifikasi misalnya. Nah, jadi kalau iya, modifikasi dia tidak hanya mengembalikan tetapi eh, melampaui biasanya, melampaui standar sebelumnya. Misalnya kan modifikasi contoh di mobil ya, mobil tadinya ban bawaannya ban kecil radiusnya, kemudian kita ganti eh, hmm, dengan ban yang ukurannya lebih besar iya, supaya apa namanya ya ada perubahan performa dari situ ataupun jenis-jenis modifikasi lain. Jadi sebuah sistem ya dan pesawat adalah barang yang memiliki sistem eh, dan sistem ini ada bermacam-macam ya. Ada mechanical system, ada electrical system, ada pneumatic system, ada hydraulic system, navigation, communication, dan seterusnya lah ya. Sistem itu kan tidak ada sistem yang memiliki efisiensi 100% ya. Tidak ada sistem yang eh, kebal terhadap eh, degradasi ya, degradasi sampai terjadinya failure, kegagalan tadi. Nah, maka yang ingin pertama kali Abang angkat dulu adalah maintenance itu dibutuhkan untuk yaitu tadi menjaga level level of performance, level of quality, level of safety melalui serangkaian aktivitas maintenance yang ditujukan untuk menjaga level itu tetap di level tersebut ataupun kalau dia pada saat dikerjakan maintenance itu di bawah standar dia bisa kembali pada kondisi semula. Nah, oleh karena itu eh, lahirlah konsep perawatan pesawat udara. Nah, sebenarnya ini ada konsep yang menarik ya, yang kita kenal dengan namanya MSG ya. Mungkin pernah dengar atau diajarin di kampus ya. Saya pikir diajarkan di kampusnya Mas Bawayan bahwa sejak pesawat terbang itu mulai populer dan digunakan untuk penerbangan komersil dan itu mulai ada di sejak tahun 60-an kalau nggak salah ya. Jadi pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dan di Perang Dunia Kedua itu menjadi semacam batu loncatan karena di Perang Dunia Kedua juga kan banyak eh, teknologi pesawat terbang itu banyak bermunculan kan karena terdesak oleh keadaan. Disitulah banyak lahir pesawat-pesawat tempur. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, mulailah orang berpikir menggunakan pesawat terbang itu sebagai alat angkut manusia.
untuk bepergian dari satu titik ke titik lain. Sebenarnya pesawat terbang itu sendiri kan mulai muncul kan di awal abad ke-20 kan, di tahun 1900 berapa kira-kira. Wright Brothers menerbangkan pesawat glidingnya mereka. Tahu nggak, Bagian? Belum tahu Ada yang Bang. tahu? Sejarahnya Nggak Bang. tahu. Kurang baca sejarah ini, harus baca sejarahnya bro. 1903 ya, kalau nggak salah 1903 di bulan Desember. Nah jadi artinya sebuah barang, dan inilah yang menarik dari dunia dirgantara ya, barang seunik pesawat itu telah melalui proses yang sangat panjang untuk menjadi produk ya, produk teknologi yang bisa digunakan dan handal. Nah, jadi katakanlah terdapat rentang waktu 30 tahun dari hampir 1903, kemudian Perang Dunia Pertama ya di 19 belasan itu, 19 berapa ya saya agak lupa. Kemudian ada Perang Dunia Kedua di 19 yang berakhir di 1945-an. Nah, habis itu terjadi pesawat terbang komersil ya. Nah, lagi-lagi saya cerita dulu latar belakang. Setelah pesawat terbang digunakan secara komersil untuk mengangkut orang, itu banyak terjadi kecelakaan. Nah, itu banyak terjadi kecelakaan. Teman-teman bisa Google ya. Kecelakaan di awal-awal pesawat terbang digunakan secara komersil, itu banyak terjadi kecelakaan pesawat udara yang tentu merenggut korban jiwa. Jadi inilah sebenarnya kenapa setiap ada kecelakaan pesawat udara itu selalu bombastis pemberitaannya, karena barang yang cukup unik yang terbang di udara, kemudian dia jatuh atau crash di udara, dan di situ ada orang gitu kan. Nah, jadi orang mulai berpikir, Mas Bawean, orang mulai berpikir, utamanya orang di sini adalah pihak pabrikan pesawat udara itu sendiri. Jadi pihak pabrikan pesawat udara mulai berpikir, ada sesuatu yang harus saya improve gitu. Nah, sesuatu itu adalah bagaimana menjadikan pesawat itu lebih safe ya, lebih safe, lebih reliable ya, jadi lebih aman, lebih reliable, bisa diandalkan, dan lebih maintainable, bisa di-maintain dengan lebih mudah, lebih baik. Nah, sehingga di kalau nggak salah di tahun 70-an ya, 70-an itu udah lahir konsep konsep perawatan pesawat yang disebut dengan MSG, Maintenance Steering Group. Nah, ini ya, Maintenance Steering Group. Harusnya diajarin di kursnya Mas Bawean itu. Kalau belum diajarin, waduh, ketinggalan itu artinya ya. Nah, jadi di sini juga ada sejarahnya MSG. Nah, jadi MSG ini juga berevolusi sejak tahun 70-an tadi. Jadi ada MSG-1, kemudian menjadi MSG-2. Jadi kayak revisi-revisinya ya. Jadi evolusinya MSG dari MSG-1, MSG-2, kemudian menjadi terakhir itu yang banyak MSG 3. Betul. Nah, MSG 3 itu nah gambarannya seperti ini kalau teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada saya suka menyebutnya ada logik ya, ada algoritma. Dan memang MSG 3 ini dia dikembangkan ya untuk melihat sampai kepada aspek apakah sebuah desain komponen perlu dirubah atau enggak, kan gitu. Jadi biasanya entry-nya itu di sini. Nah, titik awalnya itu dia mencoba, kita langsung ke MSG dulu kan, apakah sebuah kegagalan itu bisa dilihat atau enggak terlihat. Jadi ada evident failure, ada hidden failure. Nah, jadi saya kembali lagi, pesawat sebagai sebuah kumpulan sistem ya, dan sistem itu memiliki subsistem. Jadi kayak sistem roda pendarat di pesawat. Sistemnya terdiri dari beberapa subsistem. Ada sistem rodanya sendiri, ada sistem brakingnya sendiri, ada sistem landing gear-nya, kan gitu. Ada subsistem landing gear-nya. Jadi ada subsistem braking system, ada subsistem roda yang berputar, ada subsistem landing gear. Itu sebagai contoh. Nah, sebuah subsistem itu punya lagi komponennya, di bawahnya subsistem komponen gitu. Jadi barang-barang yang bekerja secara individual yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Makanya
Dan di pesawat terbang itu, sorry, di bawah komponen sendiri ada breakdown komponen itu, gitu kan? Misalnya komponennya roda, satu komponen roda. Roda sendiri kan di pesawat itu ada bannya, ada wheel rimnya, gitu kan? Ada wheel rim dan ban, gitu kan? Nah, ban sendiri kalau tanpa wheel rim, eh, pelek ya, kita bilangnya pelek. Pelek itu kan nggak bisa terpasang di pesawat, kan gitu. Ada bautnya, nah ada boltnya. Jadi lagi-lagi eh, sangat magnificent bahwa pesawat itu memiliki ratu komponen tadi. Nah, tapi kalau di breakdown secara garis besar, pesawat terbang itu kan terdiri atas tiga kelompok. Mungkin Mbak Wayan tahu apa aja itu kalau pesawat dibagi tiga itu menjadi apa aja? Ini kayak dosen nanya nih, biar sekalian ini kan. Apa aja kira-kira bagian besar dari pesawat? Kalau saya punya pesawat, kita bagi ke dalam tiga grup, itu menjadi apa aja kelompoknya? Mas Bawe. Ayo, apa? Pertama adalah, nah ini ada Mas Ferry nih, kuliah gratis ini Mas Ferry. Makanya nih, karena gratis banyak ditanya-tanya sama dosennya nih. Ayo apa Mas Bayan? Mas Bayan. Halo, halo. Oh, lagi nyari contekan kayaknya. Yang bisa jawab, bisa cek di komen, bisa tulis di komen. Mas Bayan. Fokus nggak nih Mas Bayan nih? Oh, sinyal kali. Wah, no section. Wah, masih keliru. Puslas itu mainly bergabung dengan apa tuh? Bro Ferry, Mas Ferry. Nah, ini makanya saya juga sebenarnya penasaran, teman-teman pengen apa namanya? Pengen tahu apakah pembelajaran pembelajaran kita sama gitu ya. Karena saya pikir juga selalu ada kemungkinan terjadinya gap dari beberapa kampus yang sebetulnya sama-sama mempelajari dan mengajarkan ilmu penerbangan, tetapi mungkin ya itu tadi ada perbedaan dan gap tadi. Nah ini ada Mas Dimas ini, coba kita undang Mas Dimas. Masih keliru ini Bro Ferry, ada tiga. Jadi pesawat itu kalau kita breakdown ada tiga. Assalamualaikum anak muda. Ini ini abang ditanyain sama tadi itu Mas Bawean, terus ini jaringannya kayaknya. Mas Dimas tahu nggak, Mas Dims, apa komponen pesawat terbang kalau dibagi secara garis besar? Nggak ada suaranya ya, Dimas? Ada suaranya nggak, Mas Ferry? Saya nggak dengar nih. Tar. Cek. Ada suara saya ada nggak, Dims? Ini masalah teknisnya banyak ini. Tes. Abang kasih clue, Ferry. Salah satunya adalah dari tiga itu adalah engine. Nah, engine-nya udah kesebut ini. Oh, siap, Bro Ferry. Apa kita switch ke Ferry ini? Dims, suaranya Dims. Nah, ini yang nanyanya mana ini? Yang pertama adalah power plant atau engine. Nggak ada suaranya, Dimas. Ya, Ferry ya? Nggak ada ya, Fer?
Coba ini. Coba dibenerin dulu ya, Dims ya. Abang ke Ferry dulu, Ferry. Fer. Nah, Assalamualaikum. tuh. Aduh. Fer. Ya, Wah, jadi brewokan, Fer. Baru nggak ketemu berapa minggu, Fer. akibat PPKM darurat. Jadi pertama power plan. Yang kedua kira-kira apa? Bukan empennage, bukan. Oh, yang bagian itu. Ya, 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 bentar. Saya lupa ingat. Ayo, Cari contekan dulu. biar apa namanya lebih seru dan lebih menantang. Kan dosennya juga boleh nanya kan, dosen lagi. Iya, betul. Ya, pura-pura aja jadi dosen. Aduh, ngulik-ngulik. Lama Nyari. nih, Bang. Jawaban dulu Oke, nih. Dimas, keluar dulu. Gimana, Fer? Udah sehat? Alhamdulillah. Siap nih. Nah, udah sehat, sudah siap berakting. Siap bereaksi. Jadi sambil kita nunggu teman-teman hadir lagi, kita coba rekap ya. Jadi tadi Abang sampaikan ya, Fer, bahwa di awal-awal penerbangan komersial itu banyak accident. Itu sampai ada grafiknya sebenarnya. Dan memang fatality rate ya, accident rate maupun fatality rate itu sangat tinggi di awal-awal penerbangan komersil tadi. Nah, coba nih Dimas sudah oke kayaknya. Nah, sehingga eh, para para pihak, namanya pabrikan pesawat itu mendevelop sebuah algoritma, sebuah sistem, sebuah metode untuk bagaimana menjaga tadi menurut Abang ada 3 faktor utama: safety, kemudian reliability ya, dan maintainability. Nah, gimana Mas Dimas? Coba cek sound. Ada nggak suaranya? Belum ada kayaknya tuh. Umi sayang, Umi. Umi. Nah, jadi dari lahirnya MSG konsep itu sebagai sebuah algoritma untuk melakukan secara sederhana. Jadi sebelum lahirnya MSG 1 ya, komponen itu diganti ketika ada kecelakaan. Itu yang kalau nggak salah yang Abang ini. Karena banyaknya kecelakaan, orang mulai berpikir ini rusaknya dari mana? Rusaknya dari mana? Dan orang belum mengklasifikasikan mana komponen-komponen yang kritikal. Pokoknya tahu-tahu ada aja kecelakaan. Utamanya eksiden yang tadi memang merenggut banyak korban jiwa. Nah, dibuatlah MSG 1 ya. Kalau Abang sendiri MSG 1 agak lupa seperti apa konsepnya. Pokoknya dia masih sangat sederhana. Jadi intinya MSG 1 itu hanya melakukan ketika rusak ganti. Kalau nggak salah rusaknya seperti apa ganti. Nah, yang perbedaan mencolok MSG 1 dari MSG 2 adalah dia belum menentukan kapan sebuah komponen itu perlu diganti. Nah, karena di MSG 2 itulah ada konsep artan, OC, dan CM, ya kan? Jadi MSG itu adalah proses oriented, dibilang proses oriented artinya untuk melakukan maintenance melalui monitoring, yaitu condition monitoring, melalui apa namanya standby condition. Artinya condition itu ketika rusak ya harus diganti. Kalau condition monitoring itu dia boleh rusak, tapi selama dia masih berfungsi dalam
level tertentu dia masih boleh digunakan sampai memang dia sudah harus diganti. Nah, apalagi yang bersifat artem itu intinya dia punya umur yang mana kalau umur komponen sudah mencapai nilai tersebut, komponen itu harus di-remove untuk diganti. Baik komponen itu masih dianggap berfungsi ataupun enggak. Nah, itu yang menjadi pembeda utama sebenarnya dengan MSG1, di mana tidak ada batasan umur ya. Jadi kalau abang nggak salah MSG1 itu pokoknya begitu rusak baru diganti. Jadi kalau nggak salah itu juga dikenal dengan istilah reactive maintenance ya. Nah, jadi reactive maintenance. Nah, kemudian lahirlah MSG3. MSG3 itu seingat abang kalau dari buku ini ya. Nah, MSG itu dimodifikasi di tahun 80-an. Kemudian MSG3 itu di tahun 90-an, kurang lebih 10 tahun. Nah, apa yang menjadi perbedaan utama dan keunikan dari MSG3? Ini Bang Aras nih kebaca ya, Dimas. Jadi ini pernah lihat kan di kampusnya, Dims? Ada nggak diajarin di kampus nih, logic MSG3? Jadi dia entry point-nya adalah apakah sebuah kegagalan itu evident, tertampak ya, bisa langsung dilihat atau nggak kelihatan atau hidden. Nah, dari sini sudah lahir yang namanya hidden failure. Ada juga yang disebut dengan latent failure. Nah, karena sebelumnya itu pihak pabrikan tidak menyadari bahwa tidak semua kegagalan itu bisa terdeteksi sejak awal, sejak dia berkembang, apalagi sistem monitoring itu susah. Makanya dia mengkategorikan mana yang hidden, mana yang evident. Nah, dari sinilah kalau teman-teman yang mungkin punya fokus di perawatan, dari sinilah lahir kategori 8 grup kategori di dalam sebuah dokumen perawatan, yaitu MPD, ya kan? Maintenance Planning Document. MPD ini core-nya, intinya adalah bermuara pada MRB, Maintenance Review Board ya. Jadi buat yang baru-baru, mudah-mudahan bisa follow, meskipun abang juga loncat-loncat ya. Nah, buat Mas Ferry sama Dimas udah harus bisa tuntun ini. Ini sekalian orientasi grup sebelah ini. Nanti kita rekam, nanti diedit. Nah, gitu. Jadi memang menarik ya. Yang filosofi yang tadi abang selalu ingin utarakan adalah ini adalah sebuah evolusi. Sejak Wright bersaudara aja bikin pesawat terbang, momentumnya adalah perang ya, pesawat tempur. Kemudian setelah ada masa damai, mulailah orang menggunakan pesawat udara yang tadinya juga hanya ngantar pos, seingat abang, ngantar surat, kemudian beralih mengantar manusia. Nah, tetapi sayangnya pada awal-awal penerbangan itu banyak terjadi kecelakaan. Nah, mungkin nanti Mas Ferry atau Mas Dimas perlu melihat dan mencari sendiri ya, seperti apa grafik maupun yang tadi abang bilang, fatality rate di awal-awal penerbangan sipil tersebut. Nah, ini sekali lagi supaya abang ingin dorong teman-teman itu bisa menjadi kritis ya. Nah, salah satu ciri orang kritis itu tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang didapatkannya, tetapi bisa melakukan proses pencarian sendiri kebenaran itu. Baru kita bilang, oh kalau ini benar, oh ternyata apa yang disampaikan oleh Bang Arafat itu sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga tadi di tahun 70-an sudah lahir MSG1, tahun 80-an ada MSG2, tahun 90-an sudah berevolusi menjadi MSG3. Nah, MSG3 sendiri ini, abang sendiri waktu di kuliah masih ingat banget. Ini logik ini kalau kita runut tadi dari atas ya, itu dia bisa berujung kepada 9 implikasi. Nah, 9 implikasi. Jadi, sehingga dari sini nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, nah ini kelihatan nggak nih? Ini safety related, operational, economic. Jadi, ada kegagalan yang itu berdampak langsung pada safety. Nah, jadi ini ada simptom ya, atau gejala atau penyebab. Di sini ada runtutannya, di sini impact-nya, konsekuensinya. Maka kegagalan itu, dan memang ini membuat MSG3 itu ya, Mas Ferry sama Dimas sama teman-teman, ini membuat MSG3 itu lebih
lebih sophisticated ya. Makanya dia disebut sebagai task oriented. Kalau tadi MSG2 itu sederhananya bisa dibilang sebagai proses oriented. Hanya proses mengganti, hanya proses mengecek gitu. Mengganti ya pas hard time, mengecek pada saat ya disitulah berlaku OC ataupun CM. Nah, tapi di pesawat-pesawat yang di tahun 2000-an awal itu masih banyak abang perhatikan ya, masih menggunakan MSG2 bukan MSG3. Kenapa? Contohnya ini adalah MD 80 atau mungkin MD 90. Kenapa mereka masih pakai MSG2? Menurut hemat abang mungkin karena secara pengelolaan maintenance-nya lebih simpel. Jadi tidak jelimet senjelimetnya flowchart ini. Nah, tetapi flowchart ini benar-benar dia bisa menghubungkan antara sebab dan akibat tadi. Mana dampak kegagalan yang berimbas pada safety, mana yang berimbas pada operational economic, mana yang berimbas pada non operational economic, dan seterusnya. Nah, yang menarik yang tadi abang bilang itu sampai ke, nah ini kalau ini agak kecil banget ini, redesign is mandatory, sampai aspek bahwa karena terjadinya kegagalan itu begitu ditelusurin itu perlu melakukan desain ulang. Nah, jadi memang cukup kompleks, tetapi simpelnya adalah ya ini adalah upaya dari pihak industri untuk meningkatkan kualitas dari kualitas maupun efektivitas dari program perawatan pesawat tersebut. Nah, si Mas Bawayan itu tadi kan menanyakan apa sistem perawatan yang paling baik katanya. Jadi waktu itu dia WA abang ya. Ini Mas Bawayannya udah muncul belum? Abang juga bingung kan pertanyaannya awalnya. Abang bilang apa nih yang dimaksud? Nah, ternyata tadi memang dia ingin melihat membandingkan bagaimana di luar negeri sistem perawatan itu sudah dilakukan menggunakan drone. Nah, jadi buat Mas Dimas sama Mas Ferry, sebenarnya gini, kalau kita hanya melihat pada produk teknologinya atau toolnya, ya, karena kan konteksnya tadi di Bawayan itu cerita di luar negeri atau di Eropa itu inspeksi itu sudah menggunakan drone. Jadi konteksnya di situ sebenarnya dia mulai tertarik, oh di Eropa menggunakan drone, bisa nggak diterapkan di Indonesia, kan gitu. Nah, sebenarnya jangan ke situ dulu ujungnya. Ujungnya adalah drone itu kan adalah alat. Alat itu ngikut pada metode. Nah, sama kayak ini abang yakin teman-teman pasti pada mudeng ada yang disebut dengan NDT. Nah, non-destructive testing. NDT sendiri kan sebuah alat yang memiliki beberapa metode, ya kan? Kira-kira pada tahu lah kan beberapa macam model atau jenis metode NDT tersebut, ya kan, dari magnetic particle inspection, dye penetrant, eddy current, ya kan, high frequency eddy current, kemudian apa lagi itu, radiografi, partikel, ultrasonik, ultrasonik, radiografi inspection sama ultrasonik. Yang sekarang masih rame itu ultrasonik. Oke, nah itu contoh buat menunjukkan bahwa sebuah tool yang punya metode berangkat pada sebenarnya balik lagi ke Fitri, berangkat pada orientasi tasnya, task oriented. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu di MSG, jadi di MSG2 itu cuma ada 3 kategori jenis maintenance atau maintenance task. Ganti melalui type, ganti pada saat rusak melalui OC, ganti ketika sudah memang harus diganti, meskipun bisa dimonitor melalui condition monitoring. Cuma ada 3. Makanya yang tadi abang bilang, abang sempat ngamatin di pesawat tempat abang bekerja ya, fleetnya itu masih ada yang menggunakan MSG2. Even untuk pesawat sebaru 737 NG. Beberapa pesawat itu by lessor ya, by pemilik pesawat menginginkan menunjukkan bahwa ingin meminta bahwa udah ngelolanya pakai MSG2. Itu ada, pernah terjadi. Nah, meskipun semakin kesini mereka udah beralih ke MSG3 dan itu membutuhkan sebuah bridging ataupun perubahan dari maintenance interval maupun maintenance policy. Nah, jadi kembali tadi ke metode tadi, adanya drone itu hanya alat. Alat itu bagian dari metodologi. Metodologi itu terikat pada apa? Yang tadi kita sebut sebagai maintenance task. Adanya
adanya maintenance task itu lahir dari yang tadi Abang sebut. Ada yang memandatkan menurut kategori, interval, dan kondisionalnya. Nah, jadi, sekarang pertanyaannya gini, kalau kita mau balikin ke Mas Bawean, kalau sudah ada apa udah belum ada nih. Apakah perlu semua inspeksi pesawat menggunakan drone? Kan begitu. Apakah perlu semua inspeksi itu harus melalui metode penggunaan drone? Jawabannya apa? Bisa jadi. Nah, makanya kalaupun kita nyingkirin masalah drone, kita bicara visual inspection aja. Apakah visual inspection itu hanya ada satu macam? Enggak. Tidak. General visual inspection itu secara definisi itu ada, Abang agak lupa, tapi intinya hanya pakai mata. Itu general visual inspection, nggak pakai alat. Terus ada namanya di atasnya general visual itu sebelum nanti paling SDI, Special Detail Inspection. Jadi ada di tengah-tengah itu melakukan visual tapi dengan bantuan alat, dengan flashlight, dengan magnifying glass. Itu ada istilahnya, Abang agak lupa. Nah, terakhir itu Special Detail Inspection. Nah, jadi ini contohnya menyatakan bahwa untuk satu jenis inspeksi visual pun itu ada 3 macam dan 3 tingkatan. Nah, sehingga jawabannya adalah penggunaan drone itu bukan sesuatu yang mandatori, ya. Kecuali ada sesuatu yang menyebabkan itu menjadi mandatori. Misalnya ada AD. Nah, nanti ini banyak istilah-istilah yang mudah-mudahan teman-teman nggak asing ya, tapi kalaupun yang merasa asing ya cari sendiri gitu ya. Harus belajar dan bisa research sendiri di Google, atau enggak tanya Bang Ferry, tanya Mas Dimas. Nah, bikin dah tuh live IG sendiri itu. Jadi sampai mana tadi? Nggak semua harus kan gitu. Itu dilihat dari kebutuhannya. Jadi metode melakukan sebuah pekerjaan maintenance itu mengikut kepada kebutuhan yang ada dari maintenance task itu sendiri, kan gitu. Makanya lagi-lagi ingat kata kuncinya MSG3 adalah task oriented. Dan Abang lupa menyampaikan, kalau tadi MSG itu hanya ada 3, di MSG3 itu kalau nggak salah ada 10 kurang lebih, sampai 12 jenis maintenance. Yang di MSG2 itu disebut dengan hard time, di MSG3 itu disebut dengan discard. Kodenya DIS kalau di maintenance program. Kemudian ada namanya RST, restore, kedua. Ada namanya OVH, overhaul. Ada namanya cleaning. Ada namanya FNC, functional check. Ada namanya OPC, operational check. Udah berapa tuh? Udah 5 apa 6. Ada namanya apa lagi? Ada banyak ya, sehingga itulah yang disebut dengan jenis-jenis maintenance task. Nah, setiap maintenance task tadi memiliki caranya masing-masing. Nah, dari maintenance task ini, kalau kita tarik mundur lagi ke belakang satu langkah, ya, maintenance task itu terikat pada kategori. Nah, kategori, dan setiap maintenance task juga punya interval yang spesifik. Nah, jangan lupa, sebelum berbicara interval, sebenarnya ada kata kunci yang mirip-mirip dengan interval, tetapi yang disebut dengan threshold. Ya. Threshold ialah pada saat kapan pertama kali sebuah maintenance task itu harus dilaksanakan. Jadi inisialnya adalah disebut dengan threshold, repetitifnya secara berulang itulah interval. Nah, jadi dari itu punya metodologi. Metodologi terikat pada maintenance-nya seperti apa. Maintenance task-nya terikat pada di dalam maintenance program, yang mana maintenance program tadi itu digali, dikembangkan dari maintenance planning dokumen maupun MRD, itu terikat pada jenis kategori maupun tadi intervalnya kapan harus dilaksanakan. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Setiap kategori task tadi, mana yang menjadi kategori 1, menjadi kategori 2, kategori 3, sampai kategori 8, ya total ada kategori. Kalau di konsep MSG3 itu ditentukan oleh NPD tadi. Jadi setiap airline wajib membuat maintenance program yang customized ya, yang disesuaikan dengan jenis armada yang mereka gunakan, jenis lingkungan
di mana mereka berada, beroperasi, dan kebijakan perusahaan itu sendiri. Misalnya, contoh sederhana, kita di Indonesia nggak punya salju kan? Nah, di dalam dokumen MPD yang merupakan master ya, rujukan sebelum mendevelop maintenance program, di dalam MPD itu ada maintenance untuk kondisi salju. Nah, apakah ketika saya merupakan seorang engineering ataupun yang membuat program di sebuah airline, apakah saya harus memasukkan itu ke dalam maintenance program? Ya nggak mesti, karena itu nggak efektif. Boleh nggak dimasukin? Ya boleh-boleh aja. Tapi buat apa? Karena sebuah maintenance program adalah sebuah dokumen resmi yang itu adalah di-approve oleh authority. Sehingga ada konsekuensi logis dari setiap maintenance program dengan isi-isinya, yaitu kita harus bisa konsisten melaksanakan setiap item-item maintenance tersebut menurut waktunya, menurut kategorinya, menurut kebutuhannya apa. Nah, seperti itu. Jadi, dan itu kembali lagi pada substansi paling utamanya adalah setiap maintenance task itu dilakukan untuk memastikan ataupun mengoptimalkan ataupun mencegah terjadinya sebuah kegagalan tadi. Yang memang diatur dengan flow-flow tadi itu, dan termasuk ketika terjadi kegagalan, kita bisa memberikan justifikasi kegagalan ini apakah sifatnya berdampak pada safety atau enggak. Kegagalan ini berdampak pada operasional atau enggak. Atau bahkan yang paling menarik itu, bahkan dari kegagalan bisa menentukan apakah sebuah desain harus dirubah. Nah, itu yang sangat menarik. Nah, sehingga yang Abang amatin dalam kurang lebih 10 tahunan bekerja di airline ya, memang cukup banyak akhirnya modifikasi sistem maupun komponen di pesawat itu di-drive dari terjadinya insiden maupun kasus-kasus, bahkan termasuk accident dari pesawat maupun komponennya. Ya, sebagai contoh ya, kalau teman-teman ingat, itu cukup lama malah. Ada yang disebut dengan RSP, Radar System Enhancement Program. Itu terjadi ketika dulu, jadi ini banyak terjadi di pesawat klasik ya, 737 klasik. Ketika dulu itu nggak tahu kapan ya, lupa, radar itu ngelok ya, karena ada sistem sistem pengendalinya yang tidak berfungsi dengan normal. Kemudian insiden yang kita ngatain meledaknya tangki pesawat yang lahirnya sistem yang disebut dengan NGS ya, Nitrogen Generation System, yang fungsi dari NGS system ini adalah untuk menekan flammability fuel yang ada di dalam tangki pesawat. Karena di dalam tangki yang notabene itu adalah metal aluminium, isinya ada fuel. Ketika fuel itu kosong, berkurang, isinya menjadi kosong, ada kelembaban, ada vapority, dan itu ada resiko terhadap flammability. Nah, sehingga konsepnya adalah kita membuat NGS system untuk generate nitrogen dalam fuel tank tersebut supaya supaya fuel itu menjadi lebih inert ya. Inert artinya lebih stabil, tidak mudah terbakar. Nah, ataupun yang lebih advance ya, kayak Max. Nah, yang Max misalnya kemarin ada kecelakaan, Ethiopia gitu kan, Lion Air, melahirkan perubahan pada desain. Nah, desain kan kelihatan kan, desain MCAS kan gitu. Meskipun menurut Abang ya, oke lah desain itu dirubah, tetapi fundamentalnya sama. Apa itu? Software. Nah, sebenarnya catatan kritis Abang kadang gini. Nah, ini panjang juga diskusinya kalau mau dilebarin. Sekarang gini, kenapa bikin software yang mengatur bagaimana elevator berfungsi secara otomatis ya. Nah, mungkin Abang pernah cerita sama Ferry kalau nggak salah. Itu perbedaan filosofi antara Boeing sama Airbus ya. Dan sebenarnya ya ini disclaimer ya, ini pendapat pribadi ya. Ini pendapat pribadi, disclaimer dulu. Jadi pendapat pribadi Abang, menurut Abang memang Boeing itu keluar dari pakem dia. Kenapa Abang bilang kayak gitu? Karena Boeing itu terkenal ya, dia itu control freak ya. Orang Amerika itu rata-rata control freak. Dia mendesain sebuah sistem dan termasuk pesawat itu yang mengendalikan selalu manusia yang ditamain.
Beda dengan Airbus, ya kan? Ya. Nah, dari ngangguk-ngangguk. Itulah bedanya kenapa di Airbus 320 misalnya, orang pilot itu paling enteng kerjanya. Karena kerja dibantu oleh komputer yang sangat banyak, ngendalin pesawat hanya pakai joystick sama side stick, ya kan? Sementara Boeing itu pakai control column. Control column itu kan filosofinya gue yang ngendaliin, I have control, ya kan? Mau bikin elevator, mau ngerol, mau ini yaw dengan rudder, kontrol. Nah, menurut abang sendiri agak aneh, Mac itu didesain dengan sebuah yang tadi abang bilang ya, fundamental atau underlying-nya adalah software. Ya. Itu dan itu sebenarnya secara kebutuhan desain kan wajar ya. Apa yang kita bilang wajar ya, itu secara kebutuhan desain tadi digunakan untuk mengkoreksi apabila antara apa namanya tadi itu sudut serang itu dalam konteks take off itu terjadi kondisi yang di luar batas sehingga harus dikoreksi secara otomatis. Nah, tapi yang menjadi masalah kan pengkoreksiannya itu terjadi secara otomatis dan susah untuk dikendalikan ataupun di override. Nah, di override. Nah, jadi sebenarnya sistem pesawat yang bagus itu harus bisa keandalan sistem pesawat itu tidak hanya pada saat dia berfungsi, tetapi pada saat dia tidak berfungsi, dia bisa dimatikan, diinopkan. Nah, kan gitu. Ini yang teman-teman penerbangan harus ngerti ya, istilah-istilah abangnya belum ngerti, bear with us ya. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Nah, filosofi desain antara Boeing dan Airbus. Nah, jadi ini abang memberi ilustrasi bahwa bisa saja, maka lagi-lagi abang bilang ini personal disclaimer ya, bisa saja penyebab itu karena yang tadi abang coba ajak berpikir adalah Boeing itu keluar dari pakem. Ujuk-ujuk dia ngedesain sebuah sistem software untuk menentukan posisi pesawat, ya, maneuverability dan controllability dia. Nah, satu hal yang teman-teman harus ketahui, pesawat ketika dia sudah terbang di atas, maka maneuverability atau controllability itu is everything, termasuk navigation atau heading. Beberapa kecelakaan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu semua terkait dengan orientasi navigasi, heading pesawat. Harusnya dia ke sini, taunya dia belok kemana, kan gitu. Dia mau belok, dia nggak bisa belok karena ngelock misalnya. Nah, termasuk yang dengan Boeing Max itu tadi. Nah, tapi kan pihak pabrikan juga punya tim engineering, punya tim designer, punya biasanya setiap sama halnya di tempat kita sendiri di PTDI ya, di tempat kita di Indonesia ya. Biasanya ada chief designer-nya siapa, chief engineer-nya siapa. Artinya dan itu sangat wajar ketika sebuah pabrikan ingin bereksperimen atau ingin memperkenalkan sebuah sistem baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Nah, ini lagi-lagi menjadi hal yang mendasar dan membedakan industri dirgantara dengan industri lain. Karena apa? Sebuah produk aeronautika seperti pesawat terbang itu kadang harus melalui berpuluh-puluh tahun sebelum dia bisa dilepas ke pasaran untuk memastikan bahwa dia tidak hanya ready to fly but safe to fly. Cuma memang ya itulah, kadang kita nggak bisa menebak takdir ya. Something biasanya terjadi goes in the wrong way gitu kan. Nah, sehingga kembali itulah pentingnya kita memahami seperti apa perawatan itu harusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dan memang inti perawatan adalah how to keep the standard ya. Karena logika sederhana, selama kondisi pesawat bisa kita maintain di posisi tersebut, artinya pesawat itu dalam kondisi yang prima. Nah, dari situlah lahir definisi atau terminologi airworthy. Pesawat itu layak terbang. Nah, layak terbang itu secara spesifik ya all about technicality pesawat sebenarnya. Semua yang terkait dengan kondisi teknikal pesawat. Makanya, meskipun kondisi teknikal pesawat ini nggak mesti hanya orang teknik yang mengobserv. Makanya pilot itu berhak melakukan yang namanya walk around check. Pilot begitu masuk ke cockpit, biasanya ya malah wajib ya secara policy, wajib melakukan checklist kondisi-kondisi
sistem pesawat, mengecek kondisi pneumatic system, apakah berfungsi normal, mengecek kondisi power generation system di pesawat, apakah bekerja dengan normal, mengecek kondisi, ya sesederhana mengecek bahan bakar saya sisa berapa. Itu adalah sebuah rutin ya. Lagi-lagi industri penerbangan itu salah satu yang membuat kita amazed adalah dia sebenarnya padat proses ya, sangat dense, sangat punya banyak layer-layer of activity, termasuk dalam konteks tadi how to maintain ya, bagaimana memaintain kondisi pesawat terbang itu supaya dia benar-benar safe to fly. Karena safety always begin di daratan, ya kan? Karena pesawat, kalau mobil lagi jalan di tengah jalan, mogok, ya tinggal tinggal melipir, tinggal didorong, ya nggak Fer? Tapi kalau pesawat, tetap mogok mau ngapain? Tinggal zikiran, tinggal zikiran dan kerja keras dari si pilot gitu dan lain-lain. Nah mungkin gitu sebagai pengantar teman-teman, ini Mas Ferry menggantikan Mas siapa dari Bawayan ya. Jadi secara sederhana uh, uh, hal lain yang mungkin abang ingin tambahkan sebelum kita coba jeda ya untuk tanya jawab lah dan seterusnya. Sebenarnya memang kita kita seringkali mengalami gap teknologi ya sebenarnya. Kayak ada hal yang lebih 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 umum dari drone ataupun robot. Apa itu? RFID, RFID, radio frekuensi, radio frekuensi identification kalau nggak salah. Apa itu RFID? Ya sebuah teknologi di mana kita bisa tahu di mana barang itu ada ya, dan aplikasinya itu bisa dipakai untuk pesawat terbang. Apa contoh aplikasinya? Bagaimana kita menghitung jumlah live vest yang terpasang di setiap bawah kursi tanpa harus nengok-nengok setiap kursi. Cukup nyalain alatnya, di situ dia masing-masing dari RFID sel yang nempel di live vest itu, selama dia berfungsi normal dia akan ngasih sinyal itu akan terbaca. Nah dia akan tahu mana yang tidak memberi sinyal, sehingga dia bisa tahu cepat tahunya mana yang memang nggak ada, entah karena missing, entah karena ada rusak di situ dan seterusnya. Itu teknologi yang cukup lama juga sebenarnya, tapi pertanyaan kita, udah ada belum yang pakai di airline Indonesia? Belum, tahu saya belum ada. Tapi memang banyak itu ditawarkan juga oleh vendor-vendor. Kemudian dulu saya pernah presentasi itu ya, mungkin ada teman-teman pernah lihat uh, electrical electrical towing motor yang nempel di roda pesawat. Itu teknologinya udah ada. Jadi itu menggantikan pushback car ya, mobil yang mendorong. Dan itu sebetulnya bisa jadi alternatif ya. Tapi lagi-lagi kadang juga teknologi baru ya punya ancaman. Apa ancamannya? Kadang teknologi itu belum benar-benar matang. Kadang dia sifatnya trial ya, dalam pengertian belum begitu mature, sehingga malah sering rusak. Wah, abang sering ngelihat itu PR terjadi. Ada part number baru, sistem baru diperkenalkan bukannya lebih reliable, malah lebih sering rusak. Nah itu kadang frustrating ya dalam konteks pihak airline selaku operator, kan ekspektasinya adalah kalau ini barang lebih baru harusnya lebih bagus dong. Tapi kadang ya kenyataannya tidak selalu seperti itu. Nah, jadi itu mungkin sebagai pengantar ya buat teman-teman yang masih bergabung setia. Silakan dah kalau ada tanya jawab. Wah, tapi ini kayaknya mau habis nih. Ada notifikasi 25 detik, 23, 22, 21. Kita lanjut sesi berikutnya apa, Dahin? Silakan Bang. Teman-teman, lanjut ya. Suaranya lihat. Lanjut. Silakan buka buku dulu yang mau ditanyain. Ini 4, 3, 2,